nggak sih apa itu pemungutan PBB P2 dan ada beberapa cara strategi efektif dalam pemungutan PBB P2. Pemungutan PBB P2 adalah proses pengumpulan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PBB P2 merupakan singkatan dari pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Adapun beberapa strategi efektif dalam pemungutan PBB P2 adalah 1. Peningkatan kesadaran masyarakat, kedua, peningkatan pelayanan, ketiga, penegakan hukum yang tegas, keempat, penilaian properti yang akurat, kelima, penggunaan teknologi, dan terakhir, pemberian insentif. Setelah mengetahui pengertian PBB P2 dan strategi efektifnya, selanjutnya saya akan menjelaskan objek PBB P2. Objek pajak dalam pemungutan PBB P2 merujuk kepada jenis-jenis properti yang dikenai pajak. Objek pajak PBB P2 mencakup beberapa kategori utama, antara lain: yang pertama, tanah bangunan rumah tinggal; yang kedua, tanah dan bangunan komersial; yang ketiga, tanah kosong; yang keempat, lahan pertanian dan perkebunan; yang kelima, lahan industri; yang keenam, tanah dan bangunan fasilitas. Adapun contoh kasus PBB P2 dapat melibatkan situasi di mana seseorang atau sebuah perusahaan memiliki properti di daerah perkotaan atau di pedesaan di Indonesia, yaitu contoh kasusnya adalah pemilik lahan pertanian di pedesaan. Siti adalah seorang petani yang memiliki sebidang lahan pertanian di desa. Pemerintah desa menilai lahan pertaniannya dan menentukan bahwa nilai pajak bumi dan bangunan lahan pertanian Siti adalah 5 juta rupiah. Tarif PBB P2 di desa tersebut adalah 0,2%. Oleh karena itu, Siti harus membayar 5 juta rupiah dikali 0,2% sama dengan 10.000 rupiah sebagai PBB P2 setiap tahun. Setelah mengetahui objek PBB, teman-teman harus tahu juga loh apa yang termasuk subjek PBB. Subjek pajak dan pemungutan PBB P2 merujuk kepada pihak-pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Secara umum, subjek pajak PBB P2 meliputi: pertama, pemilik tanah dan bangunan sendiri; kedua, pengguna atau penyewa tanah dan bangunan; ketiga, pemegang hak guna bangunan dan hak capai; keempat, pemilik tanah dan bangunan sendiri.